Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk teman-teman kita semua. Pada Pak Murtado, Bu Riza, dan Bu Tasiroh. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Sigit Teguh Budi Hartono sebagai pengamat 1, kemudian sebagai pengamat 2, Bapak Murtado sebagai coach, Bu Riza, kemudian sebagai coach Bu Tasiroh. Sebelum acara kegiatan coaching kita mulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Riza sebagai coach terkait kompetensi seorang coach. Ada beberapa rubrik yang ingin saya amati, yaitu alur tirta. Pada kegiatan coaching hari ini, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak dalam kegiatan coaching kali ini. Yang kedua yaitu terkait kompetensi yang dimiliki. Yang pertama, pada kesempatan kali ini, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh coach? Ya, terima kasih kepada Pak Sigit yang dalam hal ini akan bertindak sebagai pengamat. Di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3, yaitu yang pertama kesadaran penuh, kemudian yang kedua itu sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, hebat Bu Risa. Dan yang kedua, coba dari ketiga kompetensi ini, mana yang lebih spesifik ingin dikembangkan oleh coach? Ya, dari ketiga kompetensi yang tadi sudah saya sebutkan, saya akan mengambil satu yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Nah, apa indikator mengajukan pertanyaan berbobot tersebut, Bu Risya? Untuk indikator mengajukan pertanyaan yang berbobot itu nantinya diharapkan coach dapat menyelesaikan masalahnya dengan solusi yang diperolehnya dari percakapan yang akan kita lakukan. Kemudian diharapkan nanti coach juga mempunyai gambaran-gambaran baru, rencana aksi untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami. Itu, Pak. Ya, monggo dipersilakan untuk Bu Riza dan Bu Tasiroh, coach dan coach. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tasiroh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riza. Gimana nih kabarnya Bu Tasiroh? Oh, alhamdulillah Bu, secara fisikly saya sehat. Cuman biasalah ada yang menggelayut di pikiran kayak gitu loh Bu. Oh, jadi Bu Tasiroh ini secara fisiknya lagi sehat, tapi dalam pikiran Bu Tasiroh itu ada sesuatu gitu ya, ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Nah, berarti kita akan berbincang sebentar nih Bu ya? Iya Bu, kalau Bu Riza berkenan, saya ingin curhat Bu. Boleh sekali Bu Tasiroh. Kita akan berbincang-bincang sebentar sekitar 10-15 menit ya Bu ya? Iya Bu Riza. Nah, kira-kira nanti di akhir percakapan ini apa nih yang ingin Bu Tasiroh dapatkan dari percakapan kita hari ini? Inilah Bu, ada sesuatu yang mengganjal gitu di pikiran saya, terutama masalah proses pembelajaran yang terjadi.
Nah, di sini saya ingin curhat ke Bu Riza. Mudah-mudahan dengan curhatan saya ini, Bu Riza juga bisa memberikan istilahnya ngayem-ngayem minimal hati saya dan lain sebagainya gitu Bu, atas pikiran-pikiran yang bergelayut di dalam pikiran saya ini. Berarti nanti di akhir percakapan ini Bu Tasiro ingin memperoleh apa ya, rasa tenang, mungkin kemudian sebuah solusi dari permasalahan yang Bu Tasiro miliki. Seperti itu ya Bu? Iya Bu Riza. Nah, kira-kira apa sih yang sedang membuat pikiran Bu Tasiro itu bergelayut sekarang? Ini loh Bu, saya itu kan biasa kalau dengan anak-anak agak dekat lah kayak gitu Bu. Anak-anak dan kalau sama saya itu berani curhat. Katanya beberapa hari terakhir ini yang jelas mereka sudah merasakan bahwa bosen gitu Bu. Pertama kebosanan di kelas terhadap guru A atau mungkin guru B. Katanya ngajarnya kayak gitu terus. Terus prosesnya nggak menarik lah sama sekali. Nah kan saya bingung Bu, saya harus bagaimana? Wong mereka juga istilahnya teman-teman saya sebagai guru. Nah saya ini menyikapi seperti ini kepada siswa itu gimana ya Bu ya? Oh, jadi Bu Tasiro itu sedang mempunyai permasalahan, siswa-siswanya Bu Tasiro itu sedang merasakan bosan dalam pembelajaran dengan beberapa guru. Seperti itu ya Bu ya? Iya, katanya sih Bu, kata anak-anak, katanya guru A, guru B, ini kalau ngajar ceramah terus, nggak ada variatifnya kayak gitu Bu. Sementara guru-guru yang muda menurut mereka loh, wah pokoknya seneng loh suruh nonton video, kami diajak ke lab dan lain sebagainya, ada variatifnya. Akhirnya anak-anak tersebut membandingkan. Nah, saya lagi bingung Bu, gimana ya saya harus melakukannya? Oh, jadi seperti itu. Dari pembelajaran yang sudah mereka alami, beberapa guru menggunakan metode yang menyenangkan, tapi ada beberapa guru juga yang pembelajarannya itu masih konvensional, seperti itu. Dari mungkin hanya ceramah, seperti itu. Nah, dari kejadian ini, kira-kira apa sih Bu yang membuat beberapa guru itu hanya pembelajarannya itu hanya konvensional seperti itu Bu? Ini saya kadang berpikir Bu, di kami itu terus terang, ya mohon maaf banyak sekali yang kalau dari segi usia itu sudah sepuh, mungkin mereka untuk update ke IT itu manalah saya juga merasakan sendiri ya. Wong saya yang seperti ini juga belajar ini gara-gara kemarin ikut CGP saya jadi berusaha IT saya diperbaiki gitu Bu. Nah ini yang mohon maaf yang tinggal beberapa bulan lagi pensiun ya, itu kan mungkin mereka sudah gimana ya, saya juga nggak bisa menyalahkan lah kondisi seperti itu. Cuman saya kan di depan siswa enggak lah, enggak sampai menceritakan seperti itu Bu. Oh iya, ini permasalahannya memang perlu ditindaklanjuti ya Bu ya, karena memang ada beberapa guru yang sudah menggunakan pembelajaran yang menyenangkan, tapi dari beberapa guru senior itu memang dari segi usianya itu mungkin untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan, begitu juga dengan mungkin karena perlu IT, perlu belajar lagi, mungkin memang itu harus ada beberapa yang perlu dikembangkan ya Bu ya. Nah kira-kira Bu, menurut Bu Tasiro itu ada nggak ya hal yang bisa membuat guru senior itu kira-kira bisa meningkatkan pembelajarannya seperti itu? Nah itu Bu, saya juga kan lagi bingung. Saya kemarin berusaha curhat dengan Wakakurikulum ya, menyampaikan unek-unek dari siswa tersebut. Saya curhat dengan Wakakurikulum tentang permasalahan seperti ini. Terus saya punya usul bagaimana ya yang terbaik. Nah yang pertama saya usulnya gini loh Bu, menurut saya ini istilah
kayak semacam mentoring atau tutor sebaya lah istilahnya. Mungkin yang dekat dengan guru ini siapa, yuk pelan-pelan kita berbagi kayak gitu. Dan yang kedua, saya minta ke Wakakurikulum, bagaimana kalau nanti kita itu diadakan semacam IHT gitulah, biar semuanya ikut bahwa ini loh kita harus ada gebrakan baru bahwa biar anak-anak belajar menyenangkan dan kita pun guru harus update terus kayak gitu Bu. Luar biasa sekali ini Bu Tasiro. Bu Tasiro sudah mempunyai beberapa gambaran tadi ya. Ada tadi bisa konsultasi dengan Wakakurikulum, akan mengadakan IHT seperti itu ya. Kemudian Bu Tasiro juga akan mengadakan mentoring atau tutor sebaya. Mungkin itu akan lebih efektif juga untuk melakukan perubahan supaya anak didik atau peserta didik itu lebih bersemangat dan juga tidak membandingkan antara guru yang satu dengan yang lainnya. Begitu ya Bu ya? Iya Bu. Nah, Bu Tasiro, kalau dilihat dari angka 1 sampai 10 itu kira-kira guru yang tadi metodenya konvensional itu ada di angka berapa ya Bu ya? Kalau menurut saya itu di angka antara 5 lah Bu, tengah-tengah gitu. Ada di angka 5 gitu ya Bu ya. Nah, dari angka 5 itu kira-kira Bu Tasiro ingin meningkatkan menjadi angka berapa Bu? Ya kalau saya sih berpikir pengennya sih paling tidak nyampe di angka 7, syukur-syukur 8 gitu idealnya ya Bu ya. Iya, luar biasa Bu Tasiro. Nah, dari angka 5 menuju 8 itu kan tentunya perlu rencana ya Bu. Dan tadi Bu Tasiro sudah merencanakan ke Wakakurikulum, kemudian mentoring atau tutor sebaya. Kira-kira ada hal lain nggak Bu yang bisa meningkatkan kompetensi guru tersebut dari angka 5 menuju angka 8 tersebut? Nah ini mau tidak mau kita harus kolaborasi Bu, terutama dengan guru TIK. Nah saya juga termasuknya kan gaptek gitu, tapi kan kita sudah berusaha, saya juga belajar gitu, istilahnya dari guru TIK atau dari yang lebih muda yang pinter lah masalah IT, yang mengikuti perkembangan digital dan lain sebagainya. Nah ini saya harusnya itu benar kita kolaborasi ya. Nanti lewat IHT tersebut atau lewat mentoring tersebut nanti kita meminta bantuan kepada guru yang pintar lah istilahnya, yang mampu dalam masalah digital atau IT kayak gitu Bu. Oh ya, luar biasa sekali ini Bu Tasiro. Saya sangat sependapat dengan Bu Tasiro. Selain tadi bisa dengan Wakakurikulum atau melaksanakan IHT, kemudian bisa dengan tutor sebaya, Bu Tasiro juga akan berkolaborasi dengan guru TIK supaya pembelajaran yang ada di sekolah Bu Tasiro itu bisa meningkat menjadi di angka 8 gitu ya. Iya Bu, dan tentunya kami juga melaksanakan semua itu tetap di dalam pemantauan atau pengetahuan dari kepala sekolah juga Bu. Luar biasa sekali. Nah, dari rencana-rencana Bu Tasiro ini, kira-kira kapan nih Bu akan memulai rencana-rencana ini Bu? Akan dimulainya kapan? Nah ini menurut saya secepatnya Bu. Karena apa? Anak-anak sudah resah seperti itu. Saya takutnya timbul gejolak dan sebagainya. Nanti milih guru tertentu, nggak mau pada guru tertentu kan bahaya Bu. Ya saya insya Allah minggu depan ini harus berjalan ini seperti kegiatan ini ya. Luar biasa sekali ini Bu Tasiro. Jadi Bu Tasiro akan segera melaksanakan program-program ataupun rencana gambaran-gambaran yang tadi sudah Bu Tasiro dapatkan. Seperti itu ya Bu ya, supaya anak itu ya itu tadi terutama tidak membandingkan antara guru yang lain dengan guru yang satunya. Seperti itu ya Bu ya. Iya Bu Riza.
Nah, luar biasa sekali nih Bu Tasiro. Sepertinya percakapan kita sudah sampai di sini dulu ya Bu Tasiro. Bu Tasiro juga sudah mempunyai gambaran-gambaran untuk menyelesaikan masalah yang dialami Bu Tasiro. Dan mungkin kita nanti bisa bertemu lagi ya Bu Tasiro untuk 2 minggu ke depan. Kira-kira Bu Tasiro sudah sampai mana nih? Dari angka 4 menuju dari angka 5 tadi ya Bu ya, sampai angka 8 itu kira-kira Bu Tasiro sudah sampai mana? Semoga Bu Tasiro bisa melaksanakan program perubahan ini dengan baik, dan yang pasti pembelajarannya bisa berjalan dengan baik, baik itu dari gurunya maupun dari siswanya. Seperti itu ya Bu Tasiro. Ya, terima kasih Bu Riza ya atas kesediaannya, dan jangan bosan-bosan ya Bu kalau saya curhat dan lain sebagainya, dan semuanya ini demi perbaikan lah, demi siswa atau murid kita ke depannya. Dan ternyata Bu Riza itu orang yang istilahnya paling enak kalau saya ajak ngobrol gitu Bu ya. Bu Tasiro ini bisa saja. Bu Tasiro, terima kasih waktu kita mungkin sampai di sini ya Bu ya. Sekali lagi saya ucapkan semoga Bu Tasiro bisa menjalankan rencana-rencana yang tadi sudah ada di gambaran Bu Tasiro. Semoga berjalan dengan baik, dan semoga ketika kita nanti bertemu Bu Tasiro dari angka 5 itu sudah naik seperti itu ya Bu ya. Amin ya. Ya, terima kasih Bu Tasiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Rija, terima kasih, dan doa terbaik juga buat panjenengan. Mudah-mudahan semuanya kita sehat dan bisa bertemu lagi. Ya, wassalamualaikum. Amin. Ya. Terima kasih ya atas praktek coachingnya kepada Bu Riza dan Bu Tasiro. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Riza, tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi dulu ya sebentar ya jalannya coaching tadi. Secara garis besar untuk alur tirtanya pada saat coaching tadi sudah tampak semua. Kemudian indikator permasalahan juga sudah tampak ya. Selanjutnya bahwa tadi di awal Bu Riza ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Tadi juga sudah tampak ya Bu Riza dapat memunculkan solusi dari Bu Tasiro dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, apa indikator yang tampak dari pengembangan yang tadi? Monggo Bu Riza dijawab. Ya, jadi Pak Sigit, terima kasih. Jadi dari indikator yang tadi sudah dilakukan dalam coaching, yaitu tampak dari pertanyaan berbobot tadi, Bu Tasiro sudah mempunyai gambaran atau sudah mempunyai ide-ide baru untuk menyelesaikan masalahnya. Dari yang seperti yang tadi Bu Tasiro gambarkan bahwa Bu Tasiro itu akan melakukan mentoring atau tutor sebaya, kemudian akan bersosialisasi ataupun berkolaborasi dengan guru TIK untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih bervariatif. Kemudian Tasiro juga nanti akan melakukan IHT. Jadi seperti kayak yang namanya workshop seperti itu ya Bu Tasiro ya. Mungkin itu Pak. Oh ya, terima kasih. Kemudian kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi untuk coaching berikutnya berdasarkan pengalaman pada coaching hari ini Bu Riza? Ya, mungkin untuk kompetensi yang selanjutnya yang dapat saya kembangkan dalam praktek coaching selanjutnya, mungkin saya bisa lebih menjadi pendengar yang aktif, kemudian
bisa memunculkan kehadiran penuh yang mudah-mudahan bisa tercapai lebih baik lagi, dan semoga saya bisa mengembangkan lagi, yaitu tadi pertanyaan yang berbobot. Jadi pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sekarang bisa saya kembangkan, mudah-mudahan di coaching yang akan datang saya bisa lebih berkembang lagi. Itu Pak Sigit. Terima kasih Bu Lisa. Ya, kemudian terima kasih ya untuk waktunya. Mungkin sudah cukup ya untuk Bu Risa dan Bu Tasiro. Terima Oke, kasih sama-sama atas Pak latihan Sigit. coachingnya hari ini. Nah, saya ucapkan terima kasih juga buat tadi Bu Tasiro dan Bu Risa. Mungkin cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang buat rekan-rekan Bapak Ibu semuanya. Semoga pada kesempatan hari ini keadaannya sedang sehat di Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat. Nah, di sini sebelum kita melakukan percakapan coaching nanti yang akan dilakukan oleh Pak Murtado dan Pak Sigit, perkenalkan dulu, saya Rizatul Maulina sebagai pengamat 1, kemudian Bu Tasiro sebagai pengamat 2, yang selanjutnya Pak Murtado bertindak sebagai coach, dan Pak Sigit Teguh Pujartono bertindak sebagai coaching. Nah, sebelum acara kegiatan coaching kita mulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Murtado selaku coach pada kali ini terkait kompetensi seorang coach, yaitu ada beberapa rubrik yang ingin saya amati, yaitu ada alur tirta. Dari coaching hari ini kita akan melihat tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak dalam kegiatan coaching hari ini, Pak Murtado. Kemudian yang kedua itu ada kompetensi prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah Pak Murtado, ya, untuk pertanyaan yang pertama itu pada kesempatan kali ini kompetensi apa yang ingin Bapak Murtado kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini antara lain adalah desain kehadiran, kemudian mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot gitu. Luar biasa ini Pak Murtado. Jadi Pak Murtado ingin mengembangkan tiga kompetensi, yaitu tadi kesadaran penuh, kemudian menjadi pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot di Pak Murtado. Oke, leres. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua nih Pak, dari ketiga kompetensi yang tadi Bapak sudah sebutkan, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang akan dikembangkan secara spesifik adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Dua kompetensi itu. Oke, jadi ada dua kompetensi yang lebih spesifik yang akan Pak Murtado kembangkan, yaitu sebagai pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari indikator pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan bobot itu, indikatornya itu seperti apa, Pak? Indikator yang ada buat kegiatan coaching hari ini
saya menginginkan coach mampu memunculkan ide-ide atau gagasan-gagasan sebagai solusi permasalahan yang ada atau yang dihadapi oleh coach. Itu. Baik, Pak Murtado. Saya langsung saja nggih, Pak. Waktunya saya serahkan kepada Pak Murtado sebagai coach dan Pak Sigit sebagai coach. Monggo dipersilakan, saya persilakan waktu sepenuhnya kepada panjenengan berdua. Ya, terima kasih Bu Risa. Assalamualaikum Pak Murtado. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sigit. Iya nih, bagaimana nih kabarnya hari ini Pak Murtado? Alhamdulillah sehat, Pak Sigit. Nih, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk siang ini Pak Murtado. Iya Pak, sama-sama. Kira-kira apa nih yang akan kita bicarakan siang hari ini, Pak? Iya Pak, saya perlu ngobrol-ngobrol dengan Bapak tentang peran warga sekolah, terutama wali murid Pak. Seperti yang kita ketahui bahwa kemajuan satuan pendidikan atau sekolah itu ditentukan oleh warga sekolahnya. Betul sekali pernyataan Pak Sigit. Jika sekolah kemajuannya ditentukan oleh warganya. Lantas ada permasalahan apa dengan orang tua wali murid sampai Pak Sigit menyampaikan perlu bantuan itu? Oh begini Pak, di sekolah saya orang tua wali muridnya terlihat kurang memberikan perhatian terhadap anak-anaknya. Nah, mereka itu terkesan memasrahkan sepenuhnya kegiatan belajar dan pendidikan anak-anaknya kepada sekolah. Ya, walaupun tidak seluruhnya sih. Oh, begitu Pak Sigit. Sekarang saya tanya Pak Sigit, kondisi ideal yang diharapkan Pak Sigit berkaitan dengan partisipasi wali murid itu yang seperti apa? Kondisi yang ideal, menurut saya itu saya sangat berharap orang tua wali murid ikut memantau perkembangan belajar anak-anaknya, ikut bertanggung jawab perkembangannya, kemudian ikut memberikan pendidikan terhadap anak-anaknya di rumahnya. Mungkin itu salah satunya. Setuju Pak Sigit, ya. Sangat setuju dengan pernyataan Pak Sigit. Sekarang kalau boleh tahu, jika kondisi orang tua seperti yang Bapak sampaikan adalah kondisi ideal yang Bapak sampaikan adalah level 10 dengan rentan 0 sampai 10, kemudian kondisi yang nyata atau kenyataan yang ada pada sekolah Pak Sigit itu ada di level berapa Pak Sigit? Oh, kondisi mungkin dari rentan 0 sampai 10 mungkin di sekolah saya itu mungkin masih berada di level 5 lah mungkin menurut saya Pak. Kemudian dari asumsi Bapak bahwa kondisi berada pada level 5, lantas Bapak mestinya ingin meningkatkan atau merubah ke level berapa Pak? Saya hanya berusaha ya ingin meningkatkan itu sampai dari level 5 itu ke level mungkin 7 dulu lah Pak. Karena untuk warga sekolah kan ya lumayan mungkin bertahap tidak langsung. Itu saja Pak. Dari yang sudah Bapak sampaikan,
apa rencana yang Pak Sigit akan lakukan untuk bisa merubah ke level 7 tadi? Ya, mungkin yang pertama saya akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan teman-teman sejawat lainnya, serta komite sekolah yang untuk perwakilan wali muridnya, kemudian bersama kita cari terobosan juga untuk meningkatkan partisipasi orang tua terhadap kegiatan belajar dan pendidikan anak-anaknya itu ya tadi dengan bantuan komite sekolah. Oke, bagus sekali. Kemudian langsung aja, lalu ada hal lain yang bisa dilakukan Pak Sigit selain itu? Mungkin selain tadi ya, itu saya juga akan membuat paguyuban orang tua wali murid, khususnya untuk kelas saya sendiri. Saya juga akan memprogramkan ya, itu kegiatan parenting sebagai bentuk koordinasi. Wah, luar biasa ya. Langkah Pak Sigit yang akan dilakukan itu menurut saya sudah sangat bagus dan sudah sangat tepat. Saya setuju dengan ide Pak Sigit ya. Kemudian ada yang perlu saya sampaikan, apa yang bisa Pak Sigit ambil dari percakapan hari ini, Pak Sigit? Ya, syukur Pak, alhamdulillah sekarang saya sudah merasa lega tentang apa yang sudah dibicarakan permasalahan hari ini. Saya jadi lebih bersemangat untuk rubah kondisi sekarang menjadi lebih baik lagi. Syukurlah. Sekarang Bapak sudah merasa tenang dan tahu dari yang sudah direncanakan, komitmen apa yang Pak Sigit akan lakukan untuk menjalankan rencana itu, Pak Sigit? Untuk menjalankan rencana tersebut, saya akan segera menyusun program dan schedule tentang kegiatan-kegiatan tersebut, Pak. Oke. Kapan hal itu akan dilakukan, Pak Sigit? Mungkin secepatnya akan saya laksanakan dalam minggu ini dan paling lambat ya minggu depan lah, Pak. Wah. Ya. Kak Sigit, Kak terasa kita sudah ngobrol panjang lebar, kita sudah waktunya pulang. Ya. Kemudian jadi apa nih yang bisa Pak Sigit dapatkan dari pembicaraan hari ini? Yang saya dapatkan dari pembicaraan hari ini, yang pertama saya akan melakukan koordinasi dengan warga sekolah yang lain, antara lain kepala sekolah, rekan guru atau teman sejawat, kemudian tenaga kependidikan, dan juga komite sekolah. Selain itu, ya, hal tersebut saya juga akan membuat paguyuban orang tua wali murid, ya khususnya masih di kelas yang saya pegang dulu, dan memprogramkan kegiatan parenting. 2 jempol buat Pak Sigit. Oh ya, ngomong-ngomong, siapa yang bisa membantu Pak Sigit agar lebih berkomitmen nantinya? Nah, mungkin saya akan berkolaborasi ya dengan teman sejawat yang mempunyai obsesi sama ya atau keinginan sama, yakni mungkin Pak Hari Sarwono. Oke, baiklah Pak Sigit, terima kasih banyak loh. Kemudian saya ingin tahu bagaimana perubahan yang ada setelah melakukan hal tersebut di atas yang direncanakan Pak Sigit. Ya. Oh ya, mungkin bagaimana kalau 2 minggu atau minggu depan kita bisa ketemu lagi, Pak. Boleh Pak. Ya, sampai ketemu di 2 minggu depan. Ya, kita lihat progres dari apa yang dilakukan oleh Pak Sigit ya. Saya cukupkan Pak Sigit. Terima kasih dan saya tutup. Sudah cukup siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Murtado. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Murtado dan Pak Sigit yang sudah melaksanakan proses coaching.
Dan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Murtado sebagai coach. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi terlebih dahulu jalannya coaching tadi. Nah, secara garis besar untuk alur tirtanya sudah tampak tadi Pak Murtado, ada tujuan, kemudian identifikasi, dan rencana aksi dan tanggung jawab. Tadi di checklist saya sudah tercentang semua. Kemudian selanjutnya tadi di awal Pak Murtado ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Nah, tadi juga Pak Sigit sudah menemukan solusi ya Pak dari permasalahan yang Pak Sigit sampaikan. Nah, pertanyaan yang pertama nih Pak Murtado, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator yang sudah Pak Murtado lakukan tadi di coaching tersebut? Saya selaku coach pada kegiatan coaching tadi, menurut saya telah melakukan alur tirta dengan rincian menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, juga merencanakan aksi dan tanggung jawab. Dengan alur tersebut, coach tergali untuk menceritakan masalahnya dan mencari solusi permasalahan yang ada pada diri coach itu. Luar biasa sekali nih Pak Murtado. Untuk pertanyaan kedua nih Pak, kompetensi apa yang ingin Pak Murtado kembangkan untuk coaching berikutnya berdasarkan pengalaman coaching yang tadi dilakukan bersama Pak Sigit? Kompetensi yang akan dikembangkan setelah melakukan coaching hari ini, saya akan memahami lebih dalam lagi tentang proses coaching sehingga ke depan dapat melakukan coaching yang lebih baik begitu. Oke. Luar biasa sekali. Jadi Pak Murtado akan lebih memperdalam lagi supaya coaching selanjutnya akan berjalan lebih baik lagi, gitu Bapak. Begitu. Ya. Oke, itu saja Pak Murtado dan Pak Sigit. Terima kasih, waktunya sudah cukup. Semoga untuk coaching berikutnya kita akan menjadi coaching yang lebih baik lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Murtado dan Pak Sigit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan coaching, saya sebagai pengamat observer, yang pertama yang akan saya lakukan, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya selaku observer pertama, Muhammad Murtado, kemudian observer kedua, yaitu Bapak yang akan praktek coaching hari ini adalah Bu Tasiro selaku coach dan Bu Rizatul sebagai coach. Sebelum kita melakukan kegiatan coaching, saya akan menyampaikan beberapa hal kepada Bu Tasiro selaku coach. Ada yang perlu saya sampaikan, antara lain yang pertama adalah saya sampaikan tentang rubrik penilaian kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Bu Tasiro bersama Bisa selaku coaching. Ya. Jadi nanti panjenengan melakukan praktek coaching itu akan dilatih juga menggunakan rubrik yang telah saya siapkan. Di dalam rubrik ada beberapa item yang akan diungkap
Antara lain, apakah kegiatan coaching ini telah memenuhi alur tirta apa belum, dan apakah coach memberikan coachingnya, juga bagaimana coaching menanggapi atau merespon pertanyaan coachingnya. Dan tidak lupa juga nanti kita amati apakah kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Tasiro bersama Ibu Riza itu menjunjung prinsip coaching yang antara lain ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang kedua, saya akan bertanya kepada Bu Tasiro selaku coach. Yang pertama, pertanyaannya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu Tasiro pada coaching kali ini? Ya. Silakan Bu Tasiro. Kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk coaching, yang pertama itu kesadaran penuh, kemudian menjadi pendengar aktif, dan bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terima kasih. Seperti Kemudian itu, dari kompetensi yang panjenengan akan kembangkan, itu kompetensi mana yang secara spesifik akan diobservasi, yang lebih spesifik akan diobservasi? Menurut saya itu kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama kesadaran penuh dan juga bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian yang terakhir, pertanyaan terakhir yang saya sampaikan ke Bu Tasiro selaku coach, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh coach, oleh Bu Tasiro dalam proses coaching yang akan Ibu lakukan. Saya berharap nanti coach itu dapat memahami atau menyadari penuh permasalahan yang sedang dia hadapi, sehingga nanti dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga nanti bisa memberikan gambaran baru untuk menyelesaikan dari permasalahan tersebut, Pak. Oke, bagus. Dan selanjutnya silakan Bu Tasiro bersama Bu Rizatul melakukan kegiatan coaching yang telah direncanakan. Ya, terima kasih. Ya. Monggo Bu. Ya, terima kasih, Pak Tasiro dan Bu Riza. Waktu selanjutnya saya berikan kepada beliau berdua. Ya, terima kasih Pak. Oke, Bu Riza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tasiro. Gimana kabarnya Bu Riza? Alhamdulillah, kabar saya sehat. Gimana dengan Bu Tasiro? Bu Tasiro sehat? Alhamdulillah sehat. Wah, Bu Riza, mohon maaf nih kalau saya mungkin bisa dikatakan kepo dan lain sebagainya. Saya lihat kok Bu Riza akhir-akhir ini sepertinya kurang bersemangat, bermuram durja. Ada apa gerangan, Bu? Emang kelihatan ya Bu, kalau saya sedang kurang bersemangat seperti itu. Iya, nggak bisa dibohongi. Ada apa gerangan, Bu? Iya, Monggo Bu, kalau tidak berkeberatan, Bu Riza, bolehlah cerita kepada saya. Iya Bu, nih memang sebenarnya ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Kalau memang Bu Tasiro berkenan, boleh ya Bu, kita bercakap-cakap sedikit tentang masalah yang sedang saya alami. Oh, boleh banget Bu. Nah, berarti Bu Riza mau bercerita ke saya, silahkan Bu. Apa yang sedang ada dalam pikiran Bu Riza? Iya nih Bu, saya memang akhir-akhir ini kurang bersemangat karena sudah beberapa bulan ini anak-anak saya itu tingkat bullyingnya itu semakin kuat Bu. Oh, ada proses bullying berarti ya Bu ya di kelas jenengan. Oke, berarti Iya, Bu. kita ini nanti kita mau membicarakan masalah yang kaitannya dengan bullying yang terjadi pada murid-murid Bu Riza ya Bu ya?
Biar Iya, kita Bu. fokus berarti kita akan membicarakan hal seperti itu ya Bu. Oke. Nah, kira-kira Bu Riza sudah tahu belum kok anak-anak bisa terjadi bullying seperti itu? Apa penyebabnya? Nah, itu Bu, saya juga masih bingung kenapa anak-anak ini tuh lebih ke anak yang laki-laki ya Bu, anak putra. Jadi anak putra itu senang sekali ngebully anak-anak yang perempuan Bu. Sampai setiap hari sebelum istirahat itu pasti ada anak yang menangis. Kemudian setelah istirahat pun pasti ada laporan ada anak yang menangis. Saya aja bingung Bu, kenapa anak laki-laki, anak putra itu sering sekali ngebully sehingga membuat anak-anak perempuannya itu menangis Bu. Dan memang kan bullying itu sangat membahayakan ya Bu bagi anak-anak. Wah, repot sekali ya Bu kalau kayak gitu banyak anak yang nangis kena bullying. Nah, Bu Rija kira-kira sudah tanya belum ke anak laki-lakinya tersebut kok bisa membuli kayak gitu? Ya, saya sudah beberapa kali Bu menanyakan tentang kenapa sih kamu sering banget membuat anak-anak perempuan itu menangis. Nah, menurut mereka itu, iya Bu, iseng, soalnya senang membuat mereka menangis. Padahal saya juga sudah memberikan pengertian bahwa bullying itu tidak baik dampaknya untuk psikologis anak seperti ibu-ibu. Kemudian saya juga sudah ngomong sama anak-anak bahwa ada satu kasus karena bullying itu kakak kelas ya lulusan tahun berapa di sekolah kita itu memang ada anak yang gara-gara bullyingnya itu sangat kuat sehingga kesehatan jiwanya itu terganggu Bu. Wah, mengerikan ya Bu, bahaya juga nih ya. Iya itu Nah, Bu, saya juga luar biasa sekali. Makanya ini saya ingin berbicara dengan Ibu, mungkin dari percakapan kita nanti akan memperoleh gambaran-gambaran untuk saya mau bagaimana seperti itu Bu. amin. Oh ya, kalau saya lihat dari angka 1 sampai 10, kira-kira menurut Bu Riza, level tingkat bullying itu sudah di angka berapa, Bu? Kalau dilihat dari angka 1 sampai 10 itu mungkin tingkat karena ini tingkat ngebully berarti ini sangat tinggi Bu, dari 8 mungkin. Nah, saya itu ingin dari 8 itu ingin supaya Turun gitu lebih ya, Bu ya? rendah tingkat ngebullyingnya itu lebih turun. Iya, syukur-syukur 0 ya, Bu ya. Syukur 0, Iya jangan Bu, sampai ada lah sekali. istilahnya. Ya, oke. Nah, kira-kira apa upaya Bu Riza untuk melakukan tindakan supaya tahap bullying itu menurun lah minimal? Nah, sebenarnya kan saya sudah melakukan beberapa apa ya namanya solusi ya Bu. Yang pertama itu tadi seperti itu, saya sudah memberikan pengertian kepada anak, tapi tingkat bullying itu masih tinggi dan mungkin untuk depannya memang saya belum nih Bu, belum membicarakan dengan wali murid. Jadi nanti mungkin saya akan lebih berkolaborasi dengan wali murid tentang anak-anaknya di sekolah itu seperti apa supaya nanti dengan orang tua kita bisa berkolaborasi supaya tingkat bullyingnya itu lebih rendah seperti itu Bu. Wah, luar biasa, bagus sekali Bu. Benar, saya rasa nggak bisa menghadapi itu sendirian ya Bu ya. Dan mudah-mudahan Iya benar kira-kira banget Bu. Bu Riza ini kapan ya? Secepatnya atau kapan ini dilaksanakan gitu? Misalnya pemanggilan orang tua atau dan lain sebagainya. Ya, mungkin akan secepatnya saya laksanakan. Mungkin besok lusa saya akan membuat surat pemberitahuan kepada orang tua wali murid, Bu. Jadi
nanti saya akan kolaborasi dengan mereka supaya memang memberi pengertian juga kepada wali murid bahwa bullying itu sangat. Selain itu, saya juga nanti pengennya Bu, saya itu nanti pengen istilahnya berkolaborasi dengan apa ya namanya, kayak kolaborasi dengan SKPP Tonjong. Saya mendengar sedikit tentang SKPP Tonjong itu, jadi masalah kenakalan remaja ataupun apa itu bisa melalui bantuan dari SKPP Tonjong. Dan kemarin saya juga sudah mencari informasi, ada teman saya sudah melakukan seperti itu, kayak apa namanya, apa ya Bu, kayak semacam workshop atau tentang bullying seperti itu Bu. Jadi nanti saya akan bekerja sama dengan SKPP Tonjong supaya mereka mungkin bisa datang ke sekolah kami memberikan pengertian bahwa seperti apa bahayanya bullying, sehingga mungkin itu nanti bisa mengurangi. Bagus sekali Bu Rija ya, saya dukung. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Bu Rija bisa terlaksana dengan baik, karena bagaimanapun kalau penanganan sejak dini masalah bullying, insya Allah nanti kelanjutannya tidak akan terjadi. Terus terang saja ini bukan hanya permasalahan satu persatu orang, tetapi bisa global ya. Kalau dari SD, mohon maaf ya Bu Rija, sudah anak-anak bullying, jangankan nanti sampai gedenya seperti apa. Nah, saya terus terang aja yang di SMA mungkin jadi bisa jadi kena getahnya juga, anak-anak biasa membuling gitu kalau kita tidak tahan dari SD-nya ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Riza. Mudah-mudahan pertemuan kita, pembincangan kita kali ini bisa membuat atau membuka jalan lebih baik lagi, jangan sampai anak-anak terkena bullying. Saya tunggu ya Bu Riza, minggu depan atau mungkin 10 hari lagi kita bertemu, seperti apa hasilnya, apa yang sudah Ibu Riza lakukan. Siap ya Bu? Siap Ibu, nanti saya akan secepatnya berkoordinasi dengan wali murid dan berkoordinasi dengan SKPP Tonjong supaya segera dilaksanakan tentang pentingnya atau bahayanya bullying terhadap psikologis anak. Jadi nanti mudah-mudahan setelah saya ketemu Bu Tasiroh nanti berikutnya saya sudah mempunyai siswa-siswa yang tingkat ngebullyingnya lebih rendah. Kalau misalkan 0 itu mungkin terlalu sulit, ya mungkin turun berapa tingkat dulu seperti itu ya Bu ya. Ya, sip. Ya, saya doakan mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan kita semua tetap sehat sehingga bisa bertemu lagi dan bisa menyelesaikan permasalahan Bu Riza. Demikian ya Bu ya, terima kasih. Ya, semoga kita semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tasiro, saya ucapkan semoga Bu Tasiro juga selalu sehat dan kita bisa menjalankan aktivitas sebagai pendidik dan memberikan yang terbaik untuk siswa-siswi kita. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Bu Tasiro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, luar biasa sekali Bu Tasiro dengan Bu Riza yang telah melakukan kegiatan coaching. Kembali saya selaku pengamat, selaku observer akan menyampaikan beberapa pertanyaan setelah kegiatan ini selesai. Kemudian pertanyaan yang pertama, apa yang telah Ibu lakukan pada kegiatan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan, Tasiro? Ya, alhamdulillah Pak, tadi setelah saya mengcoaching Bu Riza, ternyata indikator sudah tercapai atau sudah tepat, terutama alur tirtanya sudah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sudah nyata dari Bu Riza. Kemudian juga Bu Riza sudah memberikan solusinya juga Pak. Oke. Dan ya menurut saya juga demikian, selaku observer, selaku pengamat kegiatan coaching yang telah
panjenengan lakukan bersama Ibu Risa selaku koci, juga menurut saya telah memenuhi alur tirta, juga mampu menggali dengan pertanyaan berbobot kepada koci, ya. Kemudian juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching seperti itu. Itu menurut saya selaku observer. Kemudian pertanyaan terakhir untuk menutup kegiatan kita hari ini, kompetensi apa yang akan dikembangkan setelah melakukan coaching ini, ya, setelah melakukan coaching hari ini, Bu Tasiro? Ya, kompetensi yang ingin dikembangkan, yang jelas tadi ya, pendengar aktif, kesadaran penuh, dan mengajukan pertanyaan berbobot yang lebih gitu ya Pak ya. Tadi mungkin saya masih agak dangkal gitu mengajukannya. Nanti di pertemuan berikutnya mudah-mudahan bisa tercapai sehingga benar-benar solusi permasalahan ini bisa ada dan tercapai. Oke, terima kasih Bu Tasiro. Ya, saya kira cukup. Demikian yang dapat saya sampaikan selaku observer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan selanjutnya saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini saya sebagai observer dan nanti yang akan saya observasi yaitu Pak Sigit ya. Ya Bu. Ya. Oh ya Pak Sigit, gimana? Sudah siap? Insya Allah siap Bu. Oke, nah pada saat ini nanti saya akan menyiapkan lembar observasi bahwa kegiatan jenengan sebagai coach dengan Pak Murtado sebagai coach ini akan saya pantau Pak. Ya. Dan mohon maaf, saya ini akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Nah, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Sigit? Oh, kompetensi ya Bu. Ya, kompetensi mungkin yang ada 3 ya, mungkin 3 saja. Kompetensi yang pertama mungkin kesadaran diri, kemudian pendengaran aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, nah dari ketiga hal tersebut, kira-kira mana yang paling utama yang ingin dikembangkan atau yang ingin diobservasi oleh ini nanti ya Pak Sigit? Ya mungkin ya di kompetensi pendengar aktif dan juga mungkin mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oke, nah kira-kira indikatornya apa Pak supaya hal tersebut nanti bisa identifikasi daripada kompetensi yang ingin panjenengan lakukan? Mungkin indikatornya yaitu pertanyaan bobot yaitu dapat mendapatkan solusi atau permasalahan yang sedang dihadapi. Mungkin itu Bu. Oke, ya sip. Silahkan monggo untuk coaching ya Pak Sigit dengan Pak Murtado. Waktu saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu. Monggo Pak Murtado. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Murtado. Gimana nih kabarnya hari ini Pak Murtado? Alhamdulillah baik Pak Sigit. Nih, ada apa nih Pak? Kok kelihatan gelisah? Kelihatan banget ya Pak kalau saya sedang gelisah. Ya, kelihatan sih. Apalagi Bapak sampai minta waktu untuk berdiskusi. Nah, kira-kira topik yang akan didiskusikan mengenai apa ya Pak? Oke, sebelumnya terima kasih ya Pak Sigit sudah meluangkan waktu untuk kita berdiskusi hari ini. Sebenarnya
sebenarnya memang ada sesuatu yang harus kita diskusikan, Pak. Ya, sama-sama Pak Murado. Jadi, apa nih yang Bapak akan diskusikan hari ini? Saya pengen ngomongin soal kerjaan ini, Pak. Jadi kan di tempat kerja saya ada teman sejawat yang berangkatnya kurang disiplin. Selalu berangkat ke sekolahnya siang. Jadwal masuk jam 7.15, tapi mereka datang jam 7.30. Kadang-kadang malah lebih dari jam setengah 8, Pak. Oh, jadi teman-teman Pak Murtado harusnya datang jam 7.15, sudah datang di sekolah, tapi jam 7.30 baru datang, bahkan kadang biasa lah, ya, lebih ya dari jam setengah 8. Betul begitu Pak Murtado? Iya, betul. Ya, betul, Pak Sigit. Jadi saya bingung bagaimana caranya teman sejawat saya yang tidak disiplin kerjanya itu bisa lebih meningkat disiplinnya. Tidak datang terlambat ke sekolah, dan peran saya sebagai teman sejawat harus bagaimana ya? Oh, jadi Pak Murtado sekarang memiliki gundahan dengan teman sejawat yang kurang disiplin, dan bagaimana caranya supaya teman-teman Pak Murtado itu bisa lebih mengingatkan kedisiplinan dalam ya bekerja. Nah, karena itu percakapan singkat apa yang pengen Pak Murtado dapatkan di akhir percakapan kali ini, Pak? Saya pengen menumbuhkan rasa disiplin teman sejawat dengan merubah kedisiplinan, khususnya keberangkatannya, dari yang tadi kurang disiplin agar kedisiplinannya meningkat. Oh, jadi percakapan ini Pak Murtado ingin menumbuhkan kedisiplinan pada teman-teman sejawat ya di sekolahnya. Nah, kalau kita lihat dari rentang 1 sampai 10, nah itu itu Pak apa teman Pak Murtado itu ada di angka berapa nih Pak? Kalau menurut saya kira-kira ada di angka 4 ya, Pak. Oh, itu masih di angka 4 ya Pak. Nah, kira-kira ingin menambah menjadi angka berapa nih Pak? Hmm, paling tidak minimal di angka 6 juga sudah cukup ya, Pak. Karena masalah kedisiplinan itu harus bertahap gitu. Jadi ya, ini tadi ya Pak. Jadi supaya kedisiplinan teman-teman Pak Murtado dapat meningkat itu bagaimana ya Pak? Kemudian menurut Bapak ciri-cirinya teman sejawat itu kedisiplinannya sudah meningkat itu bagaimana Pak? Atau seperti apa? Menurut saya ciri-ciri kedisiplinan teman-teman meningkat diantaranya berangkat sudah tidak datang terlambat lagi, Pak. Minimal ya jam 7.15 sudah nyampe. Oh, dari yang sudah Bapak sampaikan, mungkin apa rencana Bapak ke depannya? Saya berniat menemui teman sejawat itu, kemudian saya akan mengajak ngobrol secara pribadi dari hati ke hati, agar bisa terbuka dan mereka dapat menyadari apa yang seharusnya dilakukan, yaitu datang tepat waktu. Wah, luar biasa nih Pak Murtado. Bapak akan ngajak ngobrol secara pribadi dari hati ke hati supaya mereka menyadari apa yang seharusnya dilakukan, yaitu
hadir tepat waktu. Lalu mungkin ada hal lain yang akan dilakukan oleh Bapak? Ada. Setelah saya melakukan dengan teman sejawat itu, saya menggali permasalahannya dan menumbuhkan rasa disiplin agar timbul dari keinginan sendiri dan kesadaran sendiri. Wah, luar biasa ini Bapak. Nah, kemungkinan langkah yang Bapak ambil itu sudah tepat ya. Saya setuju dengan ide Bapak. Nah, jadi apa nih yang bisa Bapak Murtado ambil dari percakapan atau diskusi kita hari ini? Sekarang saya merasa lega, saya juga merasa tenang sudah membicarakan permasalahan ini. Saya jadi lebih bersemangat, Pak, memberikan perubahan terhadap teman sejawat demi kelancaran kegiatan proses pembelajaran. Nah, syukurlah. Nah, dari diskusi kita hari ini, Pak Murtado sudah merasa lega, merasa tenang. Lalu mungkin dari yang sudah direncanakan, nah, komitmen apa yang Bapak akan lakukan untuk menjalankan rencana ini? Untuk hal itu, saya akan konsisten sering mengajak ngobrol teman sejawat itu dengan berkala, mungkin seminggu sekali setelah melihat ada perubahan atau tidak. Oke, bagus nih Pak Murtado, memang luar biasa. Nah, kemudian siapa yang bisa membuat Pak Murtado ini dapat melakukan kegiatan ini secara konsisten? Mungkin teman sejawat yang lain yang lebih senior untuk mengingatkan saya. Jadi Pak Murtado akan meminta bantuan rekan sejawat yang lebih senior untuk mengingatkan ya Pak. Sepertinya Ya, betul. kita sudah diingatkan oleh waktu ya Pak. Mungkin sudah lama kita ngobrol. Nah, dari percakapan ini apa yang sudah Bapak peroleh? Saya akan mengajak teman sejawat yang kurang disiplin itu ngobrol secara pribadi dari hati ke hati tentang permasalahan yang dihadapi, kenapa bisa datang terlambat, terus memberi semangat dalam bekerja agar dalam bekerja mempunyai tujuan, karena dengan diajak ngobrol mungkin bisa menimbulkan dan meningkatkan kedisiplinan yang datang dengan kesadaran sendiri, bukan karena paksaan, dan meminta bantuan teman sejawat untuk mengingatkan saya selalu konsisten mengajak ngobrol teman yang kurang disiplin itu secara berkala. Wah, luar biasa ini Pak Murtado. Nah, kapan nih mau dikerjakan Pak? Mungkin besok saya langsung kerjakan, Pak Sigit. Oke, baiklah Bapak. Terima kasih banyak Pak. Saya mau tanya lagi nih, untuk mungkin minggu depan kita bisa bertemu lagi. Pengen tahu bagaimana perubahan atau perkembangan yang sudah didapat setelah mengajak ngobrol teman sejawat itu. Mudah-mudahan ada peningkatan kedisiplinannya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sama-sama, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam Bu Tasiro. Ini tadi saya sudah mengamati proses ya, daripada pelaksanaan coaching Pak Sigit dengan Pak Murtado ya. Nah, di sini Pak Sigit sebagai coach ya, dari tadi tujuan semula bahwa indikator yang ingin dikembangkan apakah sudah tampak tadi ya daripada jenengan mengcoach Pak Murtado. Ya, Gimana Pak? alhamdulillah Bu, tadi sudah ada beberapa
Contoh mengenai indikator pertanyaan berbobot tadi sudah tampak ya. Mungkin bisa ya dimunculkan untuk ide-ide dan bisa menyelesaikan permasalahannya, Bu. Oh iya iya. Dan tadi saya lihat juga coachingnya sudah berhasil menemukan solusinya ya Pak ya. Iya, Dan Bu. kita tunggu actionnya ya. Nah kira-kira nanti kalau ketemu lagi untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching berikutnya Pak Sigit? Mungkin tadi apa kompetensi lagi yang ingin dikembangkan tadi ya mungkin mengenai ya pendengaran yang aktif ya sebagai pendengar aktif kemudian kehadiran penuh ya ya Bu kehadiran penuh juga mudah-mudahan bisa Ya, tercapai kompetensinya kemudian semoga pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi ini bisa lebih berkembang lagi mungkin ya, itu Bu yang bisa saya ya. sampaikan. Ya, ya udah bagus sekali Pak Sigit ya. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan saya Amin. sebagai osperper mohon maaf yang sebesar-besarnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.